Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Trilogi Rani Jiwa Tanpa Raga. Cerita ini ditulis oleh Dadang Lesmana, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Trilogi Rani Jiwa Tanpa Raga. Nampak seorang berpakaian bangsawan dengan perawakan tinggi besar, tetapi wajahnya sangat menyeramkan. Mata besar melotot seakan-akan keluar dari kelopaknya. Hidungnya besar bak jambu bol. Taring besar mencuat atas bawah dan telinga lebar dan panjang. Dan yang membuat jijik lagi, wajahnya penuh dengan bisulan yang mengandung nanah. Sosok itu terlihat murka sekali. Dia melempar kursi yang ada di depannya dan langsung hancur berkeping-keping. Di depannya seorang prajurit yang bersila tampak ketakutan. Sepertinya prajurit itu pembawa berita dari medan peperangan. Lalu ditendangnya prajurit yang ketakutan itu sehingga mencelat ke belakang dan tidak bangkit lagi. Belangga itu disimpan di tengah-tengah ruangan dalam gua dengan ditopang menggunakan 4 tombak yang disatukan dibentuk segitiga, dan belangga itu ditaruh di antaranya. Untuk sementara kita aman di sini. Mereka pasti datang kembali ke desa untuk mencari nenek dan tentunya mencari Murani. Kalau dilihat dari luar, gua Ngalapasukma itu bukanlah gua yang besar, tetapi setelah kita memasuki atau berada di dalamnya, gua itu seakan tidak memiliki ujung, dengan atapnya yang tinggi dan hiasan stalaktitnya yang nampak juga kilauan batu-batu jamrut yang bersatu memenuhi dinding juga langit-langit gua. Penduduk desa Wates Cikahuripan yang mengungsi di gua Ngalapasukma ini berkumpul di satu ruangan yang besar. Bisa dibilang ruangan itu adalah ruangan terbesar di dalam gua Ngalapasukma. Sebagian para wanita sibuk mengurus makanan di dapur dadakan yang dibuat di pojokan gua. Sementara para pria membuat gubuk sederhana dengan peralatan dan bahan seadanya untuk nenek dan Ningsi, dan satunya untuk aku dan teman-teman yang lainnya. Aku dan Rara sudah memasuki kembali raga masing-masing karena mungkin tubuh kami tidak diisi makanan sama sekali selama seharian penuh. Saat kami kembali tersadar, perut kami langsung protes dan teriak-teriak. Begitupun Bang Dika yang terlihat sudah lemah sekali. Rio tersenyum, dan itu senyuman Rio yang paling manis selama pendakian dan petualangan kami di alam jin ini. Mau tidak mau membuatku tersenyum juga. Ini kalian makan dulu. Ini Umi yang bikin loh. Bubur dari sarang walet yang banyak di dalam gua ini. Kata Umi, katanya selain bergizi, bubur sarang walet ini bisa cepat meningkatkan stamina. Laras membawa 1 mangkuk besar bubur sarang walet dan beberapa mangkuk biasa dalam nampan. Matanya sekilas melirik ke arah Bang Dika dan tersenyum manja, yang membuat Bang Dika salah tingkah karena Bang Dika pun sedang memperhatikan Laras. Makasih Ras, kamu gak sekalian. Aku meraih mangkuk dari tangan Laras dan mengisinya dengan bubur yang seperti lem yang terbuat dari tepung sagu atau tepung tapioka. Tapi karena perut lapar sekali, maka tidak peduli bentuknya seperti apa, ku santap dengan lahap dan ternyata rasanya luar biasa enak sekali. Tuh, Laras malah menunjuk ke sudut ruangan. Terlihat Kang Jaka dan Kiai Sancang bersandar pada dinding gua. Kang Jaka mengipas-ipas badannya menggunakan ikat kepala yang dibukanya, sementara para veteran yang tinggi besar dari golongan buto atau raksasa yang bersenjatakan gada itu masih saja makan dengan rakusnya. Entah sudah berapa bakul mereka habiskan. Aku udah sama mereka tadi, Ran. Cuma para buta itu nggak ada kenyangnya ya.
Bang Dika dan Rara pun mulai mengambil mangkuk dan mengambil bubur ke mangkuknya. Rio, Arif, makan bareng kita yuk. Lanjut Laran, kita udah kok tadi pas kalian masih di pertempuran. Ningsih sepertinya sangat rindu sekali dengan nenek, sampai-sampai tidak mau lepas dari pangkuan nenek. Ningsih terlelap dalam belayan kasih sayang seorang nenek yang merangkap sekaligus sebagai ayah dan bundanya. Aku hampiri nenek yang duduk di sebuah batu sambil memangku dan membelai Ningsih yang terlelap. Nek. Aku duduk di lantai gua di sebelahnya. Aku rebahkan kepalaku di paha nenek di sebelah Ningsih. Tangan nenek beralih membelai kepalaku yang tertutup jilbab yang sudah lusuh. Apa kabarmu, Neng Rani? Nenek senang sekali Neng Rani berhasil mendapatkan cangkang kelumang yang baru. Coba tuh ceritakan ke nenek. Kok Neng Rani lama sekali baru datang lagi ke sini? Padahal kita nunggu Neng Rani buat mimpin ini desa, tapi nggak apa-apa sih kalau Neng Rani udah punya raga baru. Nenek malah ikut seneng. Iya, Nek. Sebelumnya Rani minta maaf karena gak sempat ngasih tahu dulu nenek dan penduduk desa. Kejadiannya begitu cepat dan tidak terduga, Nek. Di saat pemakaman jasadnya Rani bertemu pemilik jasad ini, Nek. Namanya Humairah dan panggilannya Huma. Rani dipinta untuk menggantikannya karena dia udah tahu kalau ajalnya udah deket. Tapi Huma gak mau bundanya merasa kehilangan dirinya. Maka Huma menitipkan jasadnya agar Rani bisa menjaga dan merawat bundanya. Selain melanjutkan hidupnya Rani sebagai Rani, Nek. Dan ternyata jasad Huma ini terluka parah sehingga membutuhkan perawatan yang cukup lama. Saat setelah sembuh pun Rani tidak punya kesempatan buat kembali ke sini, Nek. Nah sekarang barulah Rani punya kesempatan. Dan ternyata di luar dugaannya Rani, Nek. Rani terlambat datang. Rani sangat menyesal, Nek. Seharusnya nenek dan penduduk desa Wates Cikahuripan gak harus mengalami kejadian yang mengerikan ini. Ini semua salah Rani, Nek. Maafin Rani. Sudah Neng Rani, jangan salahkan diri Neng Rani. Karena kejadian ini semua bukan salah Neng Rani. Ini teh sudah takdir Gusti Allah. Karena tidak ada satu kejadian pun yang luput dari sepengetahuannya. Semua sudah digariskan. Bahkan kan katanya setiap kepakan lalat pun sudah ada dalam skenarionya Allah. Kita sebagai makhluk dan hambanya hanya harus menjalankan apa yang menjadi perannya di dunia yang fana ini. Pasti Allah punya tujuan atas semua yang terjadi. Sudah ya Neng Rani, jangan menyalahkan diri Neng Rani sendiri. Sekarang kita berdoa aja ya Neng. Semoga Allah memberikan petunjuk dan perlindungannya terhadap kita semua yang berada di Gua Ngalapas Sukma. Menurut kita nggak mungkin kita bisa lolos dari cengkraman Raja Siluman Durjana itu. Tapi Gusti yang Maha Agung nggak ada yang nggak mungkin. Aku pun terlelap dalam pangkuannya, penuh kedamaian dan kenyamanan yang membawa ketentraman jiwa dan raga. Malam itu kami tertidur pulas, entah dipindahkan sama siapa. Aku tiba-tiba sudah berada dalam gubuk yang selesai dibuat oleh para lelaki penduduk desa. Bersama nenek dan Ningsih, sepertinya semua penduduk desa merasa tenang malam itu. Karena nenek sebagai tetua mereka dan orang-orang yang mereka sayangi, yang ikut menjemput dan menyelamatkan nenek sudah kembali bersama mereka. Entah jam berapa aku terbangun karena merasa badan sudah cukup fit dan rasa kantuk pun sudah entah kemana. Sebelah kiriku Ningsih memeluk nenek memugungiku, sementara di sebelah kananku Rara terlelap. Sepertinya nyenyak sekali, kupandangi wajah yang imut. Tidak akan ada yang sangka di balik wajahnya nan imut ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Lalu aku bangkit dari tempat tidurku, melangkah keluar gubuk hanya untuk melancarkan peredaran darah.
Berjalan menelusuri ruangan dalam gua, lalu aku terduduk dan terpana pada indahnya batu-batu mulia yang menempel di langit-langit gua. Berkilauan karena pantulan dari cahaya api yang keluar dari obor-obor yang berjejer sepanjang gua. Sebagai penerangan di dalam gua. Gradasi warnanya begitu indah, nampaknya seperti aurora yang sangat indah. Indah banget ya Huma. Rani maksudku. Maaf Ran, aku masih agak kikuk dengan perubahan ini. Tiba-tiba suara Rio terdengar lembut di sampingku. Aku sedikit kaget karena fokusku sedang pada batu-batu mulia yang berkilauan di langit-langit gua. Ya kaku amat yo, pakai aku kamu segala. Biasa aja yo. Gue lebih suka kalau kita tetap pakai lu gue. Aku tuh kan aku lagi. Gue belum biasaan Ran. Gue serasa ngobrol sama Huma bukan nama lu. Tapi gue pasti berusaha ngebiasain itu. Boleh gue temenin lu di sini Ran? Harus lah yuk. Lu tega apa biarin gue sendirian di sini? Aku menyekut lembut lengannya. Rio tersenyum manis sambil melirikku. Sudah lama kami tidak bercanda dan berduaan seperti ini. Canggung sudah jelas kami rasakan. Ran, berarti pertemuan pertama kali waktu di kafe es krim dan gelato tempat gue kerja itu, emang lu kaget beneran ya? Makanya lu spontan panggil nama gue. Iya yo, waktu itu gue pengennya langsung ngomong terus terang sama lu, tapi gue takut lu marah tuh, lu malah tambah sedih karena gue juga yakin lu gak bakal percaya. Padahal tau gak yo, gue nyesek banget lu sampai gak ngenalin gue. Pantes lu pakai gelang yang sama persis seperti yang gue pakai. Dan waktu itu gue benar-benar merasa bingung kenapa lu bisa punya gelang seperti gelang punya gue. Lu udah tahu kan semua ceritanya dari Bang Dika? Sekarang lu yakin kan kalau gue Rani? Iya Ran, gue yakin sekarang. Kalau di sebelah gue itu lu Ran, gue bisa rasain itu lu. Walaupun wajah lu wajah miliknya Huma. Maafin gue kalau sejak kemarin gue nyebelin Ran. Kalau gue ngeselin, kalau gue bikin lu emosi itu karena apa yo? Karena gak jadi deh Ran. Iri yo karena apaan? Gak usah teriak-teriak kali Non. Lu mau bangunin seisi gue ini? Oke Ran, gue jujur, gue bersikap seperti itu kemarin karena sebenarnya gue gak bisa terima kenyataan kalau ternyata Huma itu lu Ran. Lu tahu gak sih Ran, 2 tahun gue cari lu, 2 tahun gue berharap lu masih hidup walaupun harapan itu tipis. Sampai gue temuin jasad lu, gue terima Ran, gue ikhlas. Dan gue pun akhirnya pergi kuliah ke Jogja sesuai dengan impian kita buat kuliah bareng di Jogja. Minimalnya gue laksanakan salah satu mimpi lu Ran. Seiring berjalannya waktu, gue bisa jalanin lagi hidup gue di kota gudeg itu. Sampai akhirnya pertemuan pertama kita kembali. Tapi lu sebagai Huma, dan gue pun anggapnya seperti itu. Makin lama lu makin sering datang dan terus terang karena gue ngerasa lu dan Huma adalah sosok yang berbeda. Waktu itu gue ngerasa ada sosok lu di diri Huma. Makin lama gue ngerasa nyaman. Kemarin tiba-tiba Bang Dika ngejelasin semuanya ke gue. Jelas Ran, gue gak percaya. Karena gue pikir gue tahu Huma, bahkan kita mulai deket kemarin gue gak percaya. Gue kecewa sama Huma kenapa mesti berpura-pura jadi Rani. Gue malah berpikir kalau Huma delusi, merasa dirinya adalah Rani. Sampai akhirnya kemarin saat lu keluar dari jasadnya Huma, gue baru yakin kalau yang di dalam tubuh Huma itu lu Ran. Gue percaya sekarang. Cuma gue minta waktu buat ngebiasain diri kembali Ran. Iya yo, gue ngerti. Sebenarnya gue pun ada sesuatu yang mesti gue omongin ke lu, tapi ntar aja yuk, kalau semua udah kondusif yuk. Lalu kami terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Ran, Rio, ya udah lu duluan deh. Entah kenapa kalimat-kalimat receh seperti itu saja aku rasa lucu sekali. Oh, ini mungkin yang dirasakan Rara kala Arif mengeluarkan jurus jok-joknya yang super garing itu ya.
Rio tertawa sambil mengeluarkan air mata. Bahagia rasanya melihat Rio tertawa lepas seperti itu. Sejak pertemuan kembali antara aku yang bertubuh Huma dan Rio, baru kali ini aku melihat Rio begitu ceria. Terlihat jelas dari perubahan auranya yang tadinya warna auranya kelabu, kelam seperti langit mendung. Sekarang warna auranya berubah menjadi biru, sebiru warna langit yang cerah tanpa awan. Ren, kamu mau ngomong apa tadi? Cie, aku kamu lagi manggilnya. Kan kamu seperti kota Jogja buatku, Ra. Kok Jogja sih, yo? Ya, kamu kayak kota Jogja. Istimewa. Garing lu, yo. Ups. Sorry, yo, kelepasan. Maksudku, kamu cocuit deh, yo. Pansiran, nyesel deh gue ngomong gitu. Gue lagi. Udah, aku kamu aja ya, yuk. Aku seneng dengernya. Yuk, ceritain dong kehidupanmu selama hampir 3 tahun ini, yuk. Aku pengen mengganti waktu kita yang hilang dengan mendengar cerita kamu. Dih, ngikut kan pakai aku kamu juga. Entahlah di luar sana siang atau malam, yang jelas saat ini aku merasakan kebahagiaan yang teramat sangat. Aku cerita ya, Ran. Hampir 3 tahun yang lalu, sesaat setelah kamu menghilang di gunung ini, dan hanya aku satu-satunya survival yang selamat dari teror Nyai Lastri atau Ratu Siluman, atau wanita si muka rata yang katanya Bang Dika berhasil dibinasakan sama Pak Kiai gurunya Bang Dika persis di luar gua ini. Aku mengalami koma cukup lamaran, walaupun aku ngerasa hanya sekejap saja dan aku tidak merasakan apa-apa. Kan katanya kalau orang koma jiwanya melayang kemana-mana, tapi aku tidak merasakan itu semua. Setelah tersadar dari koma dan semua luka yang aku alami sembuh, aku langsung ajak Bang Dika untuk cari kamu, Ran. Hampir tiap minggu kami cari kamu. Nilai pelajaranku anjlok karena pikiran dan jiwaku difokuskan buat kamu, Ran. Untungnya kepala sekolah dan guru-guru kita mengerti. Walau aku sering bolos dan semua mata pelajaran nilainya anjlok semua, aku dan Bang Dika tetap tiap minggu selalu mencari kamu di gunung ini, walaupun hasilnya nihil. Rio menunduk sambil menarik nafas panjang, lalu mengeluarkan sapek 12-nya, lalu dibakarnya sebatang, dihisap dalam-dalam dan dihembuskannya ke atas. Sebat dulu, Laran. Boleh lah, yuk. Sautku sambil mengambil sebatang dan menyelutnya. Hal yang sama kulakukan, kuhisap dalam-dalam lalu kehembuskan ke atas. Tetap yo masih tinggi asapku. Aku terus nyerah. Setelah aku dan Bang Dika menemukanmu melalui mimpi-mimpi aneh bersamamu, Ran. Begitu juga Bang Dika. Dan mungkin sebenarnya waktu itu kamu ada dan memberi petunjuk lewat lonceng pemanggil pangeran impian itu. Kok kamu bisa kepikiran menggunakan lonceng itu sih, Ran? Nanti aku jawab yo. Lanjutin dulu ceritamu. Nah, setelah selesai prosesi penguburan jasadmu, hari-hari selanjutnya terasa hampa sekali, Ran. Hari-hariku hanya di dalam kamar, gunung dan sekolahan. Setiap hari seperti itu. Oh ya, loncengmu sengaja aku bawa, Ran, biar ngerasa ditemenin sama kamu. Rio sedikit malu-malu, yang mau gak mau membuatku tersipu, lalu ku hembuskan asap rokokku ke mukanya. Ibu sepertinya khawatir padaku, sehingga satu hari ibu pernah bilang bahwa ibu itu indigo, ibu bisa lihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Pas di hari kamu ditemukan, kamu sempat datang ke rumah pohon kita, kata ibu, dan ibu mendengar gemerincing suara lonceng. Lalu katanya ibu saat di base camp pun ketemu kamu dan bahkan sempat berbincang, dan kamu ikut ke rumah juga. Lalu malamnya ibu mengadakan ritual untuk memanggil arwah-arwah yang keluar dari jasadnya atau dalam keadaan mati suri, mungkin ya termasuk yang koma. Banyak yang mendatangi ibu, tapi ibu merasa banyak yang tidak cocok untuk kamu. Sampai datanglah jiwa seorang gadis yang nampak kebingungan dan seperti ketakutan. Dia bercerita pada ibu, dan entah apa yang dia ceritakan karena ibu tidak ngomong. Tapi intinya kata ibu, kamu pergi ke Jogja, di sana kamu akan ketemu sama Rani.
Awalnya aku gak percaya, Ran. Masa iya ibu indigo orang sama kecoa aja takut? Aku pikir ibu hanya menghiburku saja. Namun kuturuti juga ibu agar aku kuliah di Jogja. Ya hitung-hitung aku wujudkan mimpi kita untuk kuliah di Jogja sih. Rio menghisap sisa rokok yang sedikit lagi dan mematikannya di lantai gua, lalu dimasukkannya puntung rokok itu ke dalam kantong dari kain tempat puntung rokok yang memang selalu Rio bawa setiap pendakian, dan dimasukkannya kembali ke kantong ke saku jaketnya. Masih tetap dipakai tuh kantong yuk? Masih, Laran. Ini kan kantong ajaib, kecil tapi bermanfaat. Setelah kelulusan, berangkatlah aku ke Jogja untuk mengikuti seleksi masuk ke universitas negeri. Dan alhamdulillah aku lulus, Ran. Karena aku bukan dari kalangan anak orang kaya. Maka aku cari-cari kerja buat tambahan biaya kuliah dan biaya hidup di Jogja. Sampai akhirnya ketemu kamu di tempat kerja. Ran, sebenarnya udah lama aku ingin ngomong sesuatu sama kamu. Mungkin sekarang saatnya aku ngomong. Rani Pusparanu Kumbolo, sebenarnya aku... Belum selesai Rio berbicara dan jantungku sudah berdegup kencang. Tiba-tiba Kak Rani dipanggil nenek. Ran, aku tahu yuk apa yang mau kamu ungkapin. Saat kamu melihat-lihat foto kita di tenda dulu waktu kamu sama Bang Dika mencariku, aku ada di sana. Saat kamu berbicara pada jasadku di acara pemakaman, aku juga dengar apa yang kamu omongin. Aku juga punya perasaan yang sama ke kamu yo, sejak lama sekali. Cuma kamu gak peka. Jawabanku iya yo, aku mau. Yes! Ilma, kamu senyum-senyum gitu? Sapa Rara waktu berpapasan di pintu gubuk. Lalu Rara melongokkan kepalanya. Oh, pantes wajah dan auranya makin cerah aja. Ada yang abis ngedate nih ceritanya. Apaan sih, Ra? Kamu tuh yang gak jelas. Cie-cie yang ngalihin pembicaraan. Pakai bilang aku gak jelas segala coba. Iya gak jelas, kadang-kadang panggil aku Rani, kadang-kadang panggil Huma. Tentunya yang mana mau panggil Huma apa Rani? Gini ya Kak Rani yang bersemayam dalam tubuh Humairah Malik Al-Kausar. Kalau saya bicara denganmu berwujud jiwa tanpa raga, saya pasti bilang Kak Rani. Tapi kalau kamu di dalam tubuh Huma, ya aku panggil kamu Huma. Rara tersenyum dan menjawil daguku, lalu pergi keluar gubuk. Kutemui nenek di belakang gubuk, sepertinya sedang sibuk mempersiapkan sesuatu. Nenek panggil aku. Neng Rani, dari mana Neng? Pas tadi bangun nengok ke tempat Neng Rani tidur kok udah gak ada. Ternyata nenek doain kalian jodoh ya Neng. Apaan sih Nek? Tapi amin Nek. Ini nenek lagi bikin apa Nek? Oh, bikin mainan buat Ningsi ya Nek? Bukan atuh Neng, nenek lagi bikin pasukan. Mumpung masih ada waktu. Kemarin waktu nenek ditangkap, nenek gak ada persiapan karena mereka datang secara tiba-tiba. Daripada akan banyak korban dari penduduk desa, nenek nyerahin diri dan nenek bilang nenek tahu di mana Neng Rani berada. Memang tidak terjadi pertempuran Neng, tapi tetap saja desa Wates Cikahuripan di bumi hanguskan. Ini belum selesai Neng. Habis ini Neng Rani bantu nenek untuk mengambil tanah lempung tepat di bawah air terjun di luar guanya. Kita butuh tanah lempung yang sangat banyak. Sepertinya kita juga bakal butuh bantuan teman-temanmu. Nek, kok rangkanya dibagi jadi 2 kelompok? Oh iya Neng, ini pasukan darat dan pasukan udara Neng. Ini kerangkanya kecil Nek, gimana bisa bakal jadi pasukan tempur? Terus yang 2 ini kenapa dibikin lebih besar dari yang lainnya?
Aku benar-benar penasaran karena tak masuk akal rangka sekecil itu disiapkan untuk melawan pasukan siluman yang besar dan sangat sadis juga. Kami saja kewalahan, apalagi hanya boneka yang terbuat dari ranting kayu. Ih, Neng Rani teh kepo. Neng Rani bakal lihat nanti, biarkan keajaiban menjawab segalanya. Dan yang dua ini adalah panglima tempurnya, Neng. Ih, nenek tahu kepo segala. Iya, Nek, aku ngerti. Nenek denger Neng Rara ngomong gitu kena Arif kemarin, Neng. Ya udah, nenek ikutin. Ayo, Nek, kita ambil tanah lempungnya dulu. Sekalian panggil kawan-kawan Neng Rani ya. Aku memandang berkeliling, kulihat trio sedang berbincang dengan Kang Jaka dan beberapa buto yang sedang memamerkan gada mereka. Sementara Bang Dika sedang asik ngobrol dengan Laras. Terkadang mereka tertawa-tawa riang. Lalu Laras terlihat tersipu sambil mencubit meja Bang Dika. Aku tersenyum. Kok tumben Bang Dika genit sama cewek? Kuedarkan kembali pandanganku. Aku belum menemukan Rara dan Arif. Setelah beberapa lama aku mencari, akhirnya mereka ketemu juga. Mereka sedang asik bermain dengan Ningsih. Mereka berdua terlihat akrab sekali. Aku senang mereka semakin dekat. Semoga petualangan kami saat ini berakhir dengan bahagia. Walaupun kami tidak tahu pertempuran seperti apa nantinya yang akan kami hadapi. Satu suitan panjang dan kencang kulakukan. Bukan hanya teman-temanku yang memandangku, tetapi hampir seluruh penghuni gua menatapku kaget. Suara suitan yang kencang di dalam gua sama saja dengan suit menggunakan toa di masjid. Kupanggil Kang Jaka, Rio, Laras, Bang Dika, Arif, dan Rara setelah semua berkumpul di depan gubuk nenek. Setelah sarapan nanti, nenek mau minta tolong sama kalian untuk bantu nenek ngambil tanah lempung di bawah air terjun di luar gua ini. Tanah lempung buat apa, Nek? Buat bikin pasukan tempur, Bang. Pasukan tempur? Pasukan tempur seperti apa yang dibikin dari tanah lempung, Dek Laras? Bang Dika memanggil Laras Dek. Aku tersenyum. Sejak kapan Bang Dika bucin kayak gini? Nanti aja Bang Rani jelasin. Sekarang mending kita sarapan terlebih dahulu. Karena dalam kondisi apapun perut jangan sampai kosong. Tetap harus diisi biar kita nggak ngedrop. Masih inget aja lu ya omongan Rani yang satu itu? Itu soalnya kata-kata Mutiara Rani kalau kita susah makan saat muncak, Bang. Rio, apaan sih kamu tuh ya? Ngeledek aja. Kamu biasanya lu, Dek. Udah, ayo sarapan dulu. Umi udah bikin bubur sarang walet yang seperti kemarin. Bang Dika suka kan? Abang suka banget, Dek. Matahari tepat di atas bumi. Sinarnya berderang memaksa masuk melalui celah-celah gua yang menghasilkan siluet-siluet yang sangat menawan. Kami sudah berada di mulut gua. Kukibaskan tanganku dan air terjun pun terbuka seperti tirai. Kami langsung turun. Rio bersamaku, Bang Dika bersama Laras, dan Arif bersama Rara. Sementara Kang Jaka, pasukan Buto, dan Ningsih mereka melayang sampai ke permukaan air. Ningsih langsung menuju pinggiran sungai dan mengejar kupu-kupu dengan riangnya. Ning, jangan jauh-jauh ya mainnya. Ntar kakak panggil kalau udah selesai. Iya kak, cuma di sini aja kok. Pasukan Buto, raksasa, Buto, troll, mereka keturunan terakhir dari bangsa Jan, bangsa penghuni bumi jauh sebelum manusia pertama diturunkan ke bumi. Bangsa Jan, nenek moyangnya kaum jin, dahulu mempercayakan bumi ini pada kaum atau Banul Jan. Mereka pintar sehingga peradaban pun sudah sangat luar biasa. Sistem irigasi yang bagus, pengelolaan nuklir, bahkan mungkin teknologi pun sudah canggih dari sekarang. Mungkin. Cuma sayang mereka menyukai peperangan. Mereka saling bunuh memperebutkan kekuasaan. Mereka gemar sekali melakukan perusakan di muka bumi. Maka diutuslah Ajazil, yaitu generasi keempat dari kaum jin, untuk memusnahkan atau memerangi bangsa Jan. Untuk memusnahkan atau memerangi bangsa Jan, Ajazil membawa pasukan malaikat dan berhasil mengalahkan bangsa Jan.
Atas kehendaknya disisakanlah sebagian dari kaum ini untuk dijadikan pelajaran bagi generasi selanjutnya. Karena merasa takut dan malu pada pencipta, maka bersembunyilah mereka di hutan-hutan, gunung dan lautan. Beranak pinak dan generasi murni terakhir mereka yang tersisa yaitu bangsa Buto atau kaum raksasa yang tinggal sedikit. Para Buto ini luar biasa. Walaupun mereka hanya mengikuti pemerintah dan tidak memiliki inisiatif, tetapi kekuatan fisiknya sungguh menakjubkan. Sekali raup, keranjang yang kami bawa langsung penuh sehingga tidak butuh waktu lama. Keranjang yang kami bawa sudah terisi penuh. Langsung saja aku panggil Ningsi yang sedang mengejar-ngejar burung gagak. Burung gagak? Seruku Bang Dika dan Rio serentak. Kami ingat sekali burung gagak ini adalah mata-matanya Nyai Lastri si Ratu Siluman. Maka buru-buru ku panggil Ningsi untuk segera masuk ke gua. Burung gagak terbang entah kemana. Setelah Ningsi sampai di dekatku, langsung aku buka air terjunnya dan kami segera masuk ke dalam gua. Kami langsung bergegas menuju gubuk nenek. Nek, ini tanah lembungnya. Barusan aku lihat gagak pengintai milik Ratu Siluman yang telah binasa. Sepertinya sekarang dikuasai oleh anaknya. Ya udah, sekarang saatnya kita ritual. Kalian bantu nenek ya untuk memasukkan rangka-rangka ini ke dalam lempung. Sebelumnya bulat-bulatkan dulu lempungnya. Seperti kalian para manusia membuat bantalan untuk mayat di saat akan dikubur. Tiba-tiba nenek melenggak-lenggokkan bak penari sambil mengidungkan mantra Sunda dengan lirih. Mantra Jangjawokan Karuhun. Asihan aing si burung pundung, maung pundung datang amun badak galak datang depa orai, laki datang numpi, burung pundung burung citra, ku karunya malik welas malik asika awaking. Neda agungnya paralun, kabatara kabatari, kabatara neda suka kabatari neda widi. Agung nanu kawasa, mugi dijaring ku Gusti. Karuhun mangka ngariung, nini aki jadi saksi. Utek tonggo walang tugu, sakabeh taluk kakuring kabeh padanya raksian. Karena ucap kuring tadi. Setelah nenek selesai dengan ritualnya, namun tidak terjadi apapun. Rangka yang sudah di dalam bubuletan, yaitu bola-bola yang dibikin dari tanah lembung, tidak berubah menjadi satu yang menakjubkan. Aku sedikit kecewa. Atau mungkin ritual nenek gagal. Tiba-tiba salah seorang penduduk desa yang sedang bertugas mengawasi jelangga berlari tergopoh-gopoh. Nek, saya lihat dari jelangga mereka datang, Nek. Jumlah mereka banyak sekali, mungkin ribuan pasukan. Sebentar lagi mungkin sampai di sini. Kami gimana, Nek? Kami hanya rakyat jelata dan tidak memiliki kekuatan apapun. Tenang. Tolong kasih tahu semua penduduk, segeralah bersembunyi di lubang-lubang gua dan jangan keluar apapun yang terjadi, biar mereka kami yang hadapi. Ayo anak-anak, bawa semua ke ranjang bubuletan ini. Sepertinya kita akan memulai pertempuran. Semua keranjang yang berisi ribuan bubuletan kami bawa menuju mulut gua. Nenek berkonsentrasi, lalu keranjang yang berisi dari kelompok satu mulai nenek sebarkan. Secara ajaib, bubuletan ini berubah menjadi manusia berkepala elang dan memiliki sayap yang sangat besar. Mereka seperti sosok Garuda dalam kisah pewayangan. Mereka membawa busur panah masing-masing. Satu Garuda warna putih berbalik menghadap nenek. Garuda putih itu memberi hormat seraya membungkuk penuh hikmat. Nenek mengangguk, lalu Garuda itu berbalik dan melesat ke langit dengan diikuti yang lainnya. Mereka berbaris di udara menunggu perintah. Laras cium tangan uminya, lalu cium tangan nenek dan membungkuk memberi hormat padaku. Dari punggung Laras terpancar cahaya yang menyilaukan membentuk sepasang sayap. Saat cahaya itu pudar, nampaklah sepasang sayap angsa berwarna putih. Bang Dika memegang lengan Laras sambil menggeleng. Gak usah khawatir, Bang. Laras akan baik-baik aja. Laras janji akan hati-hati.
Tapi mereka sangat sadis, Delaras. Mereka tidak peduli lawannya perempuan, bahkan saat anak kecil sekalipun. Pasti akan mereka lumat. Ini sudah jadi tugas dan kewajiban Laras, Bang. Abang juga hati-hati ya, jangan sampai lengah. Setelah semuanya selesai, semoga kita bertemu lagi di sini. Laras pun melayang rendah dan melirik ke Bang Dika sekejap, lalu melesat mengikuti para Garuda ke angkasa. Nenek sibakan air terjun lalu keluar dan melayang turun ke atas permukaan kolam yang terbentuk dari air terjun. Aku berteleportasi membawa Bang Dika dan Rio serta beberapa keranjang yang berisi bebeletan ke pinggir sungai. Rara pun sama berteleportasi dengan membawa Arif dan beberapa keranjang tepat di sebelahku. Satu larik sinar putinan menyilaukan keluar dari kalung taringnya Kang Jaka. Satu siluet macan putih melompat dan mengaum. Gema aumannya pasti akan membuat semua yang mendengarnya merasa gentar. Kiai Sancang melompat diiringi Kang Jaka yang melayang ke pinggir sungai. Semestinya sudah tergenggam erat di tangan kanannya. Pasukan Buto melompat langsung masuk ke dalam kolam. Cipratan airnya menimbulkan pelangi karena terkena pantulan sinar matahari yang terik. Gada-gada dipanggul di pundak mereka, veteran tapi masih terlihat gagah perkasa. Dengan posisi melayang, nenek mengangkat kedua tangannya. Tangan kanan memegang tongkat berkepala batu jamrut yang menyala kehijauan. Berbarengan dengan terangkatnya kedua tangan nenek, semua bebeletan yang ada dalam keranjang-keranjang kami serta merta ikut melayang. Mata nenek terpejam. Dengan cepat nenek mengayunkan tangannya ke depan dan keajaiban terjadi kembali. Semua bebeletan melesat ke depan dan berubah menjadi ribuan wanara komplit dengan baju zirah dan bermacam senjata tempur. Tameng di tangan kiri dan senjata di tangan kanan. Mereka berloncatan, mengeram, menjerit. Suara-suara mereka memecah kesunyian hutan. Satu wanara putih yang terlihat paling gagah dan rupawan dengan berkainkan corak kotak-kotak hitam dan putih. Satu mahkota kecil bertengger di kepalanya. Membungkuk memberi hormat, nenek mengangguk lalu wanara itu melirik. Tersenyum dan mengangguk memberi hormat padaku. Lantas melompat bersalto di udara dan bergabung bersama kawan-kawannya yang berbaris rapi. Sambil memukul-mukulkan senjatanya ke Tameng dan tetap saling bersahutan. Nenek mengeluarkan satu lagi bebeletan. Neng Rani, ini buat Neng. Pejamkan mata Neng lalu bayangkan sosok yang ingin Neng wujudkan dari bebeletan ini. Setelah itu cukup mengucapkan bismillah 3 kali, lalu lempar bebeletan itu. Kupejamkan mataku berkonsentrasi akan satu sosok yang ingin aku wujudkan. Kubuka kedua mata dan dengan pasti dan mantap kulempar bebeletan dengan tangan kanan dan seketika langsung berubah keluar sepasang sayap dari dalam bola tanah lempung itu yang semakin membesar dalam sekejap. Maka terbentuklah kepala dan badan, sepasang kaki dan sepasang tangan. Nampaklah kalau bebeletan itu berubah menjadi makhluk mitos yang sangat mengerikan. Entah kenapa terbayang Toothless the Night Fury, si naga yang ada di film How to Train Your Dragon miliknya DreamWorks Animation. Toothless melesat membelah pasukan Garuda yang langsung menyingkir menghindari tabrakan, seraya melakukan manuver di udara dan menukik kencang ke arahku lalu berhenti tepat di depanku. Membungkuk dan mengeram halus, aku terkagum-kagum menyaksikan tokoh favoritku ada di depan mata dan nyata bukan animasi. Dengusannya menerpa wajah dan mengibaskan jilbabku. Ku belai pipinya yang sangat lebar menggemaskan. Lalu aku melangkah menuju badannya dan meloncat ke punggungnya. Toothless berdiri dengan gagahnya. Sekali hentakan kakinya Toothless melesat kembali sambil berputar, mengangkasa dan membawaku terbang melintasi sungai, hutan dan bukit-bukit di sekitar gunung itu. Luar biasa pemandangan yang tidak akan pernah aku lihat lagi. Sungguh indah landscape alam dilihat dari ketinggian seperti ini, ditambah dengan kecepatan yang luar biasa. Tiba-tiba dari arah ribuan mil di depan aku melihat konvoi ribuan pasukan yang mengarah ke gunung tempat di mana kami berada. Dari udara ribuan pasukan kelelawar berbadan manusia dan ribuan pasukan burung gagak raksasa melesat mengarahku.
Segera aku suruh Toothless untuk berbalik arah. Secepat kilat naga hitam itu menukik dan berbalik arah, kembali ke arah air terjun. Sesampainya di air terjun, aku segera turun dan laporan dengan nenek. Nek, mereka datang dengan ribuan pasukannya. Mereka bergerak cepat ke arah sini. Tenang Neng, kita punya banyak pasukan. Ayo siapkan formasi. Neng Rani sebagai kepala desa yang belum dilantik, silakan dipimpin perang ini. Enggak Nek, tanggung jawab ini terlalu berat buat aku. Aku tidak berani dan pasti tidak sanggup memikul tanggung jawab sebesar ini, karena ini menyangkut ribuan nyawa dan masa depan desa. Aku gak bakal mampu Nek. Percayalah tuh Neng, kami percaya sama Neng Rani. Nenek sudah lihat keberanian, kekuatan dan keteguhan Neng Rani sungguh luar biasa. Dan ingat Neng, di balik kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar pula mengikutinya. Sudah takdir Neng Rani memimpin desa ini. Minimalnya Neng Rani pimpin pertempuran ini. Kami percaya pada Neng Rani. Nenek meyakinkanku sekali lagi. Ku edarkan mata pada kawan-kawanku. Mereka mengangguk lalu membungkuk memberi hormat, lalu diikuti oleh seluruh pasukan. Itu semua terasa berlebihan untukku, tapi ada tumbuh semangat baru yang menggebu dan bergelora. Dengan mantap aku melompat naik ke punggungnya Toothless. Toothless berdiri dengan kedua kakinya, kepalanya mendongak ke atas. Mengeram dengan keras, selalu menyemburkan api dari mulutnya yang langsung membumbung ke angkasa, disusul teriakan perang dari seluruh pasukan yang membuat gentar siapapun yang mendengarnya. Toothless melesat memutar mengelilingi pasukan Garuda, lalu melesat maju mengarah pasukan lawan. Laras berteriak semangat, lalu melesat disusul ribuan pasukan Garuda yang perkasa yang memenuhi langit gunung itu. Bayangan hitam mengiringi pasukan udara itu. Di bawah, nenek berteriak memberi aba-aba menyerang, lalu melayang dengan kecepatan yang tidak terduga. Bang Dika menunggangi Kiai Sancang, melesat berlari dengan pedang trisula emas di tangan kanan dan tameng di tangan kirinya, dan meloncat dari batu ke batu yang berada di sungai. Kang Jaka melesat lalu melompat, sekali loncatan beberapa meter terlampaui. Semetinya menderu-deru mengeluarkan selarik cahaya menyilaukan. Para buto dengan gada diputar-putar di atas kepala yang menghasilkan deru angin bak badai berlari dengan gagah berani. Rara dengan membawa Arif dan Rio melesat bagai angin gunung yang berhembus. Arif bersenjatakan tombak dan tameng, sementara Rio membawa pedang trisula emas yang satunya. Dan terakhir ribuan wanara meloncat bersalto dan berteriak-teriak. Laras melesatkan ribuan anak panah menghujami tanah di area padang Kurusetra atas perintahku. Sengaja aku bikin blokade sekalian ranjau, karena anak-anak panah itu bila terkena atau tersentuh maka akan meledak. Pasukan manusia kelelawar dan gagak raksasa mulai nampak di ufuk sana. Laras dan seluruh pasukan Garuda siap-siap dengan waspada. Gemuruh dari pasukan Alteri musuh pun sudah terdengar. Aku dan Toothless berdiri waspada. Toothless siap dengan apinya, nenek Bang Dika di atas Kiai Sancang yang mengeram mengerikan, Kang Jaka dengan cemeti saktinya yang mendesis, pasukan buto dengan gada di pundaknya. Rara mulai memusatkan energinya ke kedua tangannya yang mulai memancarkan warna putih keperakan. Rio dan Arif terlihat sangat tegang sekali. Pasukan Wanara berbaris rapi dipimpin oleh kera putih yang nampak lebih besar dibanding yang lainnya. Mereka siap untuk menunggu perintah dariku. Pasukan musuh baru sampai di hadapan kami. Kami berhadap-hadapan langsung. Aku tahan dulu sampai pasukan musuh mendekat. Ku biarkan mereka masuk ke area ranjau. Tiba-tiba terdengar, "Pasukan panah dan Garuda, bersiap!" Aku memberi aba-aba. Genderang perang telah ditabuh bertalu-talu. Trompet pertempuran menggema di bulak peperangan. Derap kaki para prajurit lawan kian mendekat. Satu titik lagi mereka sampai ke area ranjau. "Garuda, sekarang hujani dengan panah kalian."
Ribuan anak panah melesat menghujami bumi bagai rinai hujan yang turun membasahi tanah. Ledakan demi ledakan meluluh lantakan lapisan pertama dari pasukan musuh. Toothless melesat sambil menyemburkan api yang sangat dahsyat, membelah pasukan kelelawar dengan cepatnya, sehingga pasukan kelelawar tidak sempat menghindar. Beberapa dari mereka hangus seketika dan berubah menjadi debu. Laras melesat sekali dua kali melesatkan panahnya ke arah gagak-gagak raksasa. Satu dua gagak itu bergelimpangan, para Garuda berpencar menyerang dengan manuver-manuvernya yang sangat lincah. Di bawah, di medan bulak peperangan, seorang berpakaian zirah kesatria full dengan helm dan tamengnya berdiri dengan gagah di atas kereta yang ditarik oleh dua ekor kadal raksasa. Dia adalah Sadam, Raja Durjana, anak dari Nyai Lastri atau Ratu Siluman Ular yang dibinasakan gurunya Bang Dika. Didampingi para panglima kiri dan kanannya dengan menunggangi kadal-kadal lengkap dengan baju zirah yang mewah. Ribuan bala tentara berbaris di belakangnya, berderap melangkah dengan teratur. Hancurkan, binasakan semuanya. Sadzam mengacungkan pedangnya yang sangat besar dan panjang sesuai dengan badannya yang tinggi besar. Ayo maju, jangan ragu. Kezoliman harus dihancurkan demi desa kita dan yang lainnya. Nenek dengan posisi melayang mengayunkan tongkatnya ke depan, serta merta selarik sinar hijau melesat menyambar apapun yang dilewati dan membusuk hingga musnah tak berbekas. Kiai Sancang yang menjadi tunggangannya Bang Dika berlari dengan kecepatan tinggi. Laring cahaya keemasan keluar dari pedang Trisula yang dipegang Bang Dika. Babatan demi babatan mengenai tubuh lawan-lawannya, Rara berjibaku dengan cahaya putihnya menyambar musuh yang menghadangnya. Dentuman demi dentuman dari serangan Rara menghasilkan kawah-kawah besar di tanah. Pasukan Buto merangsek maju ke depan dengan formasi yang selalu sama, menyerang secara bersamaan dan menyapu bersih apapun yang ada di depannya. Rio dan Arif sepertinya belum terbiasa dengan pertempuran ini. Mereka tampak jelas ketakutan. Sesekali ikut menyerang dan mundur kembali berlindung di balik para Buto. Sambil berkelit dan membabatkan pukulan balasan, sekali hantaman sinar biru melesat menerjang beberapa gagak raksasa dan manusia kelelawar yang membuat mereka terpelanting dan tidak bernyawa dengan kepala dan badan hancur. Darah berwarna hijau pekat terburai kemana-mana. Bahaya kalau Rio dan Arif nggak segera dilindungi. Aku suruh Toothless untuk segera turun. Toothless menukik sambil menyemburkan apinya tepat ke segerombol gagak yang akan menyerang. Toothless mendarat tepat di depan Rio dan Arif sambil mengibaskan ekornya memukul dua orang prajurit musuh hingga terjerembab ke belakang dan tidak bergerak lagi. Yo, Rif, kalian naik dah ke punggungnya Ninaga biar kalian terlindungi. Maafin saya malah jadi bebannya. Buruan deh lu naik, banyak basa-basi lu. Ran, hati-hati ya. Iya yo, kamu juga hati-hati ya. Lalu Toothless melesat kembali ke angkasa. Lengkingan Toothless menggetarkan jiwa. Aku segera bergabung dengan nenek dan kawan-kawan, sementara Kang Jaka sedang menghadapi seorang panglima musuh. Pertarungan tidak seimbang antara Kang Jaka dan panglima musuh itu membuat Kang Jaka terpukul mundur dan harus menerima pukulan dan sabetan pedang dari musuh. Kuhantamkan pukulanku telak mengenai bagian punggung sang panglima hingga terpental dari tunggangannya. Tak kusangka panglima itu masih mampu berdiri. Dia berbalik dan segera menyerangku yang lagi lengah karena berusaha membantu Kang Jaka berdiri. Tubuh tersayat hundusan pedang sang panglima. Bang Dika berteriak kesakitan. Bang Dika terkapar tepat di belakangku dengan dada berlumuran darah. Pedang Trisula terlempar di sebelahnya. Segera kuraih dan kuhentakkan sekuat tenaga. Pedang terlempar dan tepat memenggal leher sang panglima yang seketika mengerang dan roboh bersimbah hijau darah. Bang Dika. Tidak, Bang Dika. Kurang ajar kalian. Amarah Laras tidak terbendung lagi. Dia pasang cakra berwarna keemasan ke dalam busurnya, lalu dilesatkannya cakra itu ke angkasa. Sebuah dentuman keras diiringi ratusan anak panah yang mengeluarkan api melesat ke segala arah mencari mangsa. Anak-anak panah itu seperti dikendalikan dari jarak jauh.
Setiap anak panah itu mengejar mangsa-mangsanya. Laras turun dengan cepat dan segera menghampiriku dan Bang Dika yang semakin lemah. Rani, biar saya yang bawa Bang Dika ke tempat yang aman. Akan segera saya pulihkan. Kamu tidak usah khawatir. Bang Dika pasti aku selamatkan. Mesti aku harus mengorbankan nyawaku. Laras, aku mohon tolong selamatkan Bang Dika. Aku mohon. Akan aku usahakan, Ran. Berdoa saja. Laras menggendong Bang Dika lalu melesat menuju ke gua. Aku berdiri dengan amarah memuncak. Sinar biru memancar begitu besar keluar dari tubuhku. Akan aku bunuh kalian semua. Kuhancurkan kalian. Pikiranku sudah tertutup. Kulancarkan serangan membabi buta ke segala arah. Teriakan-teriakan menyayat saling bersautan dari mereka yang terkena oleh hantaman-hantaman dahsyat dari pukulanku. Sadar Huma, istighfar, kamu bukan hanya melukai lawanmu, tapi membahayakan kawan-kawanmu. Lepaskan, Ra, biar aku bantai mereka semua. Berani-beraninya mereka melukai Bang Dika. Huma, kamu fokus saja dengan Raja Sadzam. Biar yang lainnya kami yang urus. Benar juga, kalau rajanya bisa aku kalahkan, otomatis anak buahnya pun pasti akan menyerah batinku. Sementara itu di bulak pertempuran, para wanara mengamuk dengan hebatnya. Merangsek, melompat dan mencakar lawannya. Jika ada yang terkena sabetan senjata musuh, mereka hancur lalu tumbuh kembali begitu seterusnya. Mataku liar mencari Raja Durjana itu. Satu leguhan panjang dari mulut nenek. Saat badannya terpental terkena tendangan telak dari Raja Sadzam. Darah segar keluar dari mulutnya. Nenek terduduk bertopangkan tongkat yang menjadi senjatanya. Cahaya hijau dari batu jamrutnya mulai meredup. Kulayangkan satu pukulan dengan energi full ke arah Raja Sadzam. Deru gelombang energi laksana angin badai dengan cahaya biru menyilaukan mengarah ke tubuh Raja Sadzam. Dentuman keras saat energi dan tubuh Sadzam beradu. Asap dan debu membumbung tinggi. Tubuh Raja Sadzam menghilang tertutup asap. Saat asap menghilang, terlihat jelas Raja Sadzam berlari cepat mengarah ke tempat di mana aku berada dengan pedangnya menghunus ke arahku. Kecepatannya tidak bisa diikuti mata biasa. Hanya tinggal beberapa meter saja Raja Sadzam mengarahku. Tiba-tiba semburan api berwarna biru memotong langkahnya. Dengan terpaksa dia menghentikan larinya dan menahan dahsyatnya semburan api dari Toothless. Rani, tusuk jantungnya dengan pedang Trisula emas ini. Teriak Rio dari atas punggungnya Toothless sambil melemparkan pedangnya ke arahku. Aku tangkap dan segera melesat mengincar jantungnya Raja Sadzam. Sementara Raja Sadzam berhasil menangkap leher Toothless dan dibantingnya ke tanah hingga Toothless hancur berkeping-keping. Rio dan Arif terpelanting dan terjerembab ke tanah. Arif tidak bergerak, sepertinya pingsan, sementara Rio masih bisa bergerak dan menjauh sambil memapa Arif. Raja Sadzam lengah, ini kesempatanku. Dengan berteleportasi aku berpindah ke hadapan Raja Sadzam, tapi sayangnya terlambat. Raja Sadzam menyadarinya dan lengannya mencekik dan mengangkatku hanya dengan sebelah tangan. Nafasku tersengal dan seiring makin kencangnya cekikan di leherku. Kiai Sanjang menerkam leher bagian belakang Raja Sadzam. Aku terlepas dari cekikannya dan terjatuh. Lega rasanya saat oksigen memenuhi rongga paru-paruku. Aku tersadar jangan dilama-lama lagi. Saatnya sekarang kuhunuskan sambil meloncat mengarah jantung Raja Sadzam. Sementara Kiai Sanjang terpelanting beberapa meter terus bergulingan sampai akhirnya tidak bergerak. Kulesatkan pedang Trisula emas tepat ke dada sebelah kirinya. Sinar keemasan bercampur darah yang menyembur keluar dari dada Raja Sadzam, lalu berbalik ke hadapanku meraih leherku. Kucabut pedang dari dadanya sambil memutar menghindari cengkeramannya, dan kubabatkan pedang ke lehernya. Terlepaslah kepala Raja Sadzam dari badannya, berjalan perlahan beberapa langkah dan roboh tersungkur tak bergerak lagi. Kutenteng kepalanya lalu berpindah ke atas bukit. Raja kalian telah mati. Aku berteriak lantang seketika pertempuran terhenti. Mereka yang di bawah maupun yang di atas melihat ke arahku. Sorak-sorai dari pihak kami pun pecah dan raut sedih dan kehilangan dari pihak lawan terlihat.
Mereka serentak menjatuhkan semua senjatanya ke tanah. "Pulanglah kalian. Bawa jasad raja kalian dan kabarkan bahwa kalian telah kalah." Tegasku pada para pasukan yang telah kalah perang, kulemparkan kepala Raja Zadzam ke arah pasukannya. Suasana kembali hening, kepulan asap di mana-mana. Pohon-pohon tumbang di sepenjuru hutan, kawah-kawah besar di tanah, mayat-mayat para pejuang yang tewas di bulak peperangan bergelimpangan. Tombak, pedang, panah, dan tameng berserakan di mana-mana. Perang memang selalu membawa kehancuran, perang selalu terbalut dengan duka. Kemenangan berada di pihak kami, tetapi tetap harus ditebus dengan kehilangan dan kehancuran serta kesedihan. Kami kembali menuju gua. Nenek aku papa karena mengalami luka yang cukup serius. Bang Jaka menunggangi Kiai Sancang dengan luka di sekujur tubuh. Rara memapa Arif yang terlihat terluka di kakinya. Sementara Rio berjalan di sebelahku. Aku sudah tidak sabar ingin melihat keadaan Bang Dika di dalam gua setelah masuk ke dalam dan membawa nenek masuk ke gubuknya. Aku segera berlari mencari keberadaan Bang Dika dan Laras. Gubuk tempat Laras dan uminya tinggal sesak dengan penduduk desa yang terlihat tegang sekali. Aku berlari dengan perasaan tak menentu. Kuterobos orang-orang yang berkerumun di depan rumah Laras. "Gimana keadaan Bang Dika? Abang baik-baik aja kan?" "Neng gak usah khawatir. Abang Neng udah melewati masa kritisnya. Tapi saat ini masih belum sadarkan diri. Begitupun dengan Laras." "Laras kenapa Umi? Tadi kan Laras baik-baik saja. Bahkan Laras yang bawa Bang Dika ke sini." "Ayo Neng, ikut Umi." Kami masuk ke dalam. Di ruangan utama gubuk itu terlihat Bang Dika dan Laras ditidurkan dalam dipan yang berbeda tapi bersebelahan. Bang Dika sudah terlihat segar, wajahnya mulai merona. Sebelahnya Laras terlihat pucat dan lemah, rambutnya memutih semua. Aku kaget melihat perubahan pada diri Laras. "Laras kenapa Umi? Kenapa rambutnya memutih semua?" "Laras mengorbankan dirinya untuk menolong abang Neng. Laras memberikan semua energi astralnya buat menyelamatkan nyawa abang. Dan akhirnya tenaga Laras terkuras habis sampai-sampai nyawanya hampir tidak terselamatkan. Umi coba selamatkan Laras. Alhamdulillah Laras terselamatkan, tetapi semua kekuatan Laras sirna untuk selamanya. Sekarang Laras hanyalah wanita biasa dan menjadi murni manusia. Dan Laras tidak boleh jauh dengan Bang Dika karena mereka sudah terikat oleh energi astral. Tapi saat ini mereka berdua sudah melewati masa-masa kritisnya. Semoga besok mereka sudah siuman, Neng." Penjelasan Umi membuatku tertegun. Takdir seseorang memang benar-benar sudah digariskan. Bila seseorang sudah berjodoh, semua hal yang tidak mungkin bagi kita bisa jadi hal yang sangat mungkin. Pertempuran yang singkat namun sangat menguras tenaga dan memakan banyak korban, juga kehancuran yang sangat besar. Hari ini kami sangat kelelahan, besok mentari akan bersinar dengan indahnya. Aku buka mata dari lelap yang amat sangat, badan serasa sedikit fresh. Ku dengar di depan sudah sangat riuh. "Ada apa kok di luar rame banget ya?" Aku bangkit lalu membersihkan diri. Setelah rapi berpakaian lalu aku keluar. Ternyata nenek, Ningsi, Rio, Rara, Arif, Bang Jaka, serta para penduduk desa Wates Cikahuripan. Dan yang paling membuatku bahagia, Bang Dika dengan merangkul pundak Laras berdiri dan tersenyum padaku saat aku keluar. Mereka langsung menunduk, memberikan hormat kepadaku yang selalu membuatku serasa canggung. "Neng Rani, hari ini saatnya pelantikan Neng Rani sebagai kepala desa Cikahuripan. Kemarilah Neng, penduduk desa sudah menanti." "Terima kasih Nek atas kepercayaan Nenek dan semua warga desa. Tapi aku mohon maaf yang sebesar-besarnya pada kalian semua. Aku tidak bisa menerima kehormatan dan amanat ini. Duniaku bukan di sini, Nek. Duniaku bersama mereka. Mereka yang selalu menyayangiku, selalu menemaniku.
selalu mendukungku dan selalu menegurku apabila aku salah. Duniaku dunia manusia, Nek. Aku serahkan kepercayaan penduduk desa sama nenek. Mereka lebih membutuhkan nenek daripada aku. Sekali lagi aku Rani Pusparanu Kumbolo memohon maaf pada penduduk desa Wates Cikahuripan. Neng Rani, sebenarnya kami sangat berharap Neng Rani untuk bisa memimpin kami di sini. Tapi kami pun harus menghargai keputusan Neng Rani. Baiklah, nenek akan menggantikan posisi Neng Rani di sini. Sering-seringlah berkunjung ke desanya, Neng. Hari ini kami akan kembali ke desa dan menata kembali desa kami. Saatnya kita kembali, Dek. Oh ya, Laras akan abang bawa buat bertemu dengan mama dan papa. Ada ikut ya? Nanti kita jelaskan sama mama bareng ibunya Rio dan tentunya Rio juga. Kami pamit, Nek. Kami bergandengan satu sama lain. Aku pejamkan mata. Lalu saat aku buka mata, kami sudah berada kembali di pos 4. Semua masih dalam kondisi mematung dengan posisi persis seperti saat kami berangkat ke alam jin. Aku ajak Laras masuk ke dalam tenda, lalu kuberikan pakaianku yang masih bersih untuk menggantikan pakaiannya yang berbeda dengan manusia. Setelah selesai kami pun keluar. Bang Dika sampai tidak berkedip melihat Laras dengan pakaian manusianya. Iya bang, liatinnya kayak gitu banget. Laras kan jadi malu bang. Kamu cantik banget, Dek. Bang Dika, Rio, Rara, Arif dan aku masuk tenda. Setelah Laras aku suruh pura-pura berjalan di jalur pendakian. Ra, udah saatnya semua kembali seperti seharusnya. Laras pun memejamkan matanya. Sesaat kemudian dijentikanlah jarinya. Suasana pos 4 kembali ramai dengan obrolan dan hiruk-pikuk pendaki yang sedang beristirahat. Seorang nenek berusia 80 tahun duduk di kursi seberang sebuah ranjang, di mana dua anak berumur 5 tahun dan 8 tahun hampir terlelap. Setelah pendakian itu, Bang Dika hidup bahagia bersama Laras. Rani dengan dibantu teman-temannya, Bang Dika dan ibunya Rio berhasil meyakinkan mama dan papanya. Rani meminta izin pada orang tuanya untuk menjalani hidup sebagai Huma demi janjinya untuk merawat bundanya Huma. Dan orang tuanya mengizinkan dengan syarat harus sering berkunjung ke Jakarta menemui mereka. Akhirnya Rani menikah dengan Rio dan pindah ke Samarinda karena Rio bekerja sebagai Green Ranger atau polisi hutan. Mereka memiliki satu anak perempuan, yaitu nenek kalian. Petualangan Rani berakhir sampai di sini. Ingatlah cicit-cicit Oma, kalian harus seperti Rani, perempuan tangguh, gigih, tidak pernah mau menyerah dan sangat sayang sama sahabat-sahabatnya. Kalian juga harus tiru Huma, perempuan soleha, pinter, baik dan lembut. Dan kalian juga harus tiru Rara, seorang sahabat sejati. Nah kamu Rido harus tiru Bang Dika, sangat sayang sama adiknya dan selalu siap melindungi adiknya. Nek, udah dong, jangan terus-menerus ceritain dongeng hayalan nenek. Mending nenek istirahat ya. Sudah kok cucuku, nenek pun sudah dijemput. Nenek ini ngomong apa sih? Satu pemuda tampan dengan memakai seragam polhut tersenyum di depan pintu kamar seraya berkata, "Sudah saatnya, Ran. Bang Dika dan teman-teman kita sudah menunggu." Si nenek tersenyum. Ayo Rio, aku sudah siap. Sekian dan terima kasih buat Dadang Lesmana yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya.
Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Eits, tapi sebelumnya, jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi dan jangan lupa juga join grup WhatsApp Dimensi Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.